Sore itu, langit di desa Kaligesing, Purworejo, tampak redup. Awan kelabu menggantung berat seakan membawa kabar buruk. Angin lembab berhembus dari arah perbukitan, menebarkan aroma tanah basah bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Pak Wiryo, seorang lelaki tua yang sehari-hari bekerja mengambil getah di perkebunan karet tua, berhenti melangkah. Hidungnya mengernyit, dada terasa sesak. Ada bau aneh menusuk. Bukan sekadar bau daun busuk, seperti bangkai kambing. Gumamnya pelan, sambil menutup hidung dengan kain lusuh yang selalu ia kalungkan di leher. Perkebunan itu sudah lama dianggap angker oleh warga. Pohon-pohon karet tua menjulang, dengan akar-akar menonjol, seperti ular raksasa yang siap melilit. Di tengah kebun, berdiri sebuah pohon besar, yang sejak dulu diceritakan sebagai tempat bersemayam roh penasaran. Warga jarang berani mendekat, apalagi saat matahari mulai tenggelam. Pak Wiryo awalnya enggan, tapi langkah kakinya justru semakin mendekat. Bau itu semakin kuat, membuat perutnya mual. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia menyingkap dedaunan kering di sekitar akar besar pohon itu. Dan seketika, matanya membelalak. Dari tanah yang gembur, tampak selembar kain kotor berwarna putih, setengah terkubur. Tangannya gemetar. Napasnya terhenti sejenak. Ia mundur terbirit-birit, lalu berlari menuju kampung. Mayat, ada mayat di kebun, teriaknya sekuat tenaga. Suaranya pecah menembus keheningan sore. Warga yang mendengar langsung berhamburan keluar rumah. Beberapa anak muda berlari mengikuti, sebagian membawa senter seadanya. Di wajah mereka tersirat rasa takut bercampur penasaran. Di desa kecil seperti Kaligesing, kabar tentang mayat adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Ketika rombongan tiba di kebun, bau busuk itu semakin menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung dengan kain. Ada yang terhuyung karena tak kuat menahan mual. Seorang pemuda bernama Bima nekat mengais tanah dengan tangannya. Baru beberapa sentimeter tergali, wajah pucat seorang gadis muda muncul dari balik tanah. Matanya terbuka kosong menatap langit. Teriakan histeris langsung pecah. Perempuan-perempuan menjerit, beberapa jatuh pingsan, anak-anak menangis ketakutan. Pak Wiryo terduduk lemas. Ia sadar apa yang ditemukannya bukan sekadar bangkai hewan. Ada rahasia kelam yang terkubur di bawah pohon besar itu. Dan sejak sore itu, desa Kaligesing tidak akan pernah sama lagi. Suasana sore di desa Kaligesing berubah kacau setelah teriakan Pak Wiryo mengguncang kampung. Warga yang semula duduk santai di teras rumah langsung berlarian. Ada yang hanya membawa senter kecil. Ada pula yang nekat membawa cangkul. Anak-anak yang penasaran ikut berkerumun, meski segera ditarik ibunya karena wajah mereka mulai pucat ketakutan. "Di mana, Pak Wiryo?" teriak seorang pemuda dengan suara panik. "Di kebun karet, dekat pohon besar," jawab Pak Wiryo dengan nafas terengah, keringat membasahi dahinya. Puluhan orang bergerak menuju perkebunan. Jalan setapak yang biasanya lengang kini dipenuhi langkah kaki. Sesampainya di lokasi, udara pengap bercampur bau busuk menyambut mereka. Pohon besar yang menjulang itu berdiri kaku, seakan menyaksikan sendiri rahasia kelam yang tersembunyi di bawah akarnya. Beberapa pemuda desa langsung menyalakan senter. Sinarnya bergetar karena tangan yang memegang tak bisa berhenti gemetar. "Ya Allah, baunya makin parah," bisik salah satu dari mereka. Bima, pemuda paling berani di kampung itu, maju ke depan. "Kalau cuma dilihat begini, kita nggak akan tahu. Kita harus gali," katanya dengan suara bergetar. Walau tampak tegas, wajahnya jelas menunjukkan rasa takut. Dengan tangan kosong, ia mulai mengais tanah yang masih lembab. Setiap gesekan menimbulkan bunyi serak. Beberapa warga menahan napas, sebagian lagi membaca doa dalam hati. Baru beberapa sentimeter digali, sesuatu yang putih muncul. Bima menyingkap lebih lebar, dan saat itu juga, wajah pucat seorang gadis muda terlihat. Matanya terbuka kosong, membeku menatap langit senja. Teriakan histeris pecah. Perempuan-perempuan menutup mulut sambil menangis. Ada yang pingsan di tempat. Anak-anak berlari ketakutan kembali ke kampung. Beberapa lelaki terhuyung, menahan mual saat melihat belatung yang keluar dari rongga tubuh mayat itu. "Ya Tuhan, ini bukan satu," teriak salah satu warga sambil menunjuk ke tanah di sekitar akar. Memang, dari tanah yang gembur itu terlihat potongan kain lain, seakan ada tubuh-tubuh lain yang juga terkubur. Suasana mendadak kacau. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada pula yang berlari kembali ke kampung untuk memanggil kepala desa. "Cepat hubungi polisi.
Ini bukan perkara kecil, kata seorang bapak paruh baya dengan wajah tegang. Tak butuh waktu lama, kabar penemuan mayat itu menyebar cepat. Malam mulai turun, dan jalan menuju kebun dipenuhi cahaya lampu senter serta kendaraan polisi. Garis kuning segera dibentangkan, memisahkan warga dari lokasi. Petugas kepolisian mulai bekerja, menggali tanah dengan hati-hati. Satu demi satu jasad diangkat. Tubuh-tubuh gadis muda itu ditumpuk seadanya. Beberapa sudah membusuk parah, sebagian lainnya masih tampak baru. Dan yang paling mengerikan, sebagian mayat kehilangan potongan kaki, terpotong rapi, seolah dilakukan oleh tangan seorang ahli. Pak Wiryo hanya bisa berdiri kaku. Tangannya masih gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka langkah kecilnya sore itu akan membuka rahasia sebesar ini. 20 korban, semua gadis muda, ucap salah satu polisi dengan suara nyaris tak terdengar. Kompol Arif Santoso, Kapolsek Purworejo, berdiri di depan lubang besar itu. Wajahnya tegang, matanya menatap kosong pada tumpukan jasad. Bertahun-tahun ia bertugas, tapi pemandangan malam itu membuatnya kehilangan kata. Di belakang garis kuning, warga berkerumun, berteriak-teriak penuh emosi. Ada yang mengutuk pelaku, ada pula yang menyebut-nyebut soal pesugihan, pohon angker, dan setan yang mendiami kebun tua. Beberapa orang mulai menuding, itu pasti kerjaannya Sarno, dia yang jaga kebun ini. Orangnya aneh, suka ngomong sendiri. Kalau bukan dia, siapa lagi? Tuduhan itu mulai menyebar seperti api dalam sekam. Dan sejak malam itu, nama Sarno perlahan berubah menjadi momok, dibisikkan dengan rasa takut sekaligus amarah. Polisi terus bekerja menggali. Sementara malam di Purworejo semakin pekat. Aroma anyir bercampur tanah basah memenuhi udara. Di langit, bulan separuh muncul samar di balik awan. Semua orang tahu, tragedi besar baru saja dimulai. Malam itu, udara desa Kaligesing terasa semakin berat. Lampu-lampu senter dan sorot kendaraan polisi membuat perkebunan karet tua tampak seperti medan operasi. Garis polisi membatasi warga, tetapi kerumunan tetap memadati tepi jalan setapak. Semua mata menatap pohon besar di tengah kebun. Tempat misteri kelam baru saja terbuka. Petugas kepolisian dengan sarung tangan karet bekerja menggali tanah yang masih basah. Cangkul menghantam tanah, menimbulkan suara berat bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Setiap kali sekop mengangkat gumpalan tanah, jantung semua orang yang menyaksikan seakan ikut berhenti. Tak lama, jasad kedua muncul. Tubuhnya masih utuh, namun wajahnya sudah sulit dikenali. Rambut panjang terurai, bajunya lusuh, dan kulitnya mulai membiru. Seorang ibu di belakang garis polisi menjerit histeris, "Astagfirullah, itu bisa jadi anak saya." Tangisnya pecah, membuat suasana semakin pilu. Satu demi satu jasad lainnya ditarik keluar. Jumlahnya bertambah, dari 2 menjadi 5, lalu 10. Tubuh mereka ditumpuk seadanya, tidak ada penguburan layak. Bau anyir semakin menyengat, membuat beberapa polisi muda menutup mulut dan hampir muntah. Namun kengerian terbesar baru terlihat ketika salah seorang petugas mengangkat mayat yang kehilangan kedua kakinya. Luka potongan itu rapi, seolah dipotong dengan alat khusus. "Ini bukan kerjaan orang biasa," bisik seorang polisi dengan wajah pucat. Kompol Arif Santoso berdiri kaku. Di sampingnya, Bribtu Dimas memegang buku catatan, tangannya bergetar. "Pak, ini jelas bukan pembunuhan sembarangan. Caranya terlalu bersih, terlalu terencana," katanya dengan suara rendah. Kompol Arif mengangguk pelan, namun wajahnya tampak menahan tekanan. Ia tahu, semakin banyak jasad ditemukan, semakin besar pula amarah warga. Dan jika tidak segera ada jawaban, masa bisa berubah beringas. Ketika mayat ke-15 diangkat, teriakan warga semakin liar. Ada yang berdoa keras, ada yang memaki pelaku. Bahkan beberapa pemuda mencoba menembus garis polisi untuk ikut menggali. Petugas terpaksa menahan mereka dengan keras. Akhirnya, setelah berjam-jam, jumlah total mencapai 20 jasad. 20 gadis muda, tubuh mereka ditumpuk tak beraturan. Ada yang sudah membusuk parah, tinggal tulang dan pakaian sobek. Ada pula yang masih segar seakan baru dikubur beberapa hari lalu. Yang paling mengerikan, hampir setengah dari mereka ditemukan tanpa kaki. Potongan rapi itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Ya Allah, ada apa ini sebenarnya?" ucap Pak Wiryo lirih. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar menyaksikan tragedi di depan mata. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tak sanggup lagi melihat. Suasana di lokasi penuh ketegangan.
Wartawan lokal mulai berdatangan dengan kamera, merekam setiap detail. Kilatan lampu kamera membuat wajah para warga terlihat semakin muram. Bagi mereka, malam itu adalah malam paling kelam dalam sejarah desa. Kompol Arif akhirnya angkat suara. Semua jasad akan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Tidak ada yang boleh mendekat lebih jauh. Kami mohon kerja sama warga. Suaranya lantang, tapi jelas terguncang. Bribtu Dimas menatap pohon besar itu lama. Bayangan rantingnya yang menjulur seperti tangan raksasa membuat suasana semakin mencekam. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau benar Sarno yang melakukannya, mengapa harus di sini, di samping rumahnya sendiri? Ini seperti bunuh diri. Namun, keraguan itu hanya ia simpan dalam hati. Karena malam itu, semua orang baik warga maupun polisi sudah punya satu nama di kepala mereka. Satu nama yang sejak lama dianggap aneh, menyendiri, dan tinggal hanya beberapa meter dari pohon angker itu. Sarno, si penjaga kebun. Dan dari malam itu, desa Kaligesing tidak lagi hanya diguncang bau busuk mayat, tapi juga ketakutan, kecurigaan, dan kebencian yang mulai diarahkan pada satu orang yang mungkin tak bersalah. Malam semakin larut, namun warga desa Kaligesing tidak kunjung pulang. Mereka tetap berkerumun di balik garis polisi, menatap pohon besar yang kini berubah menjadi kuburan massal. 20 jasad gadis muda telah diangkat, ditumpuk di samping garis kuning. Bau busuk bercampur tanah basah masih menusuk hidung, membuat sebagian orang terhuyung menahan mual. Namun lebih dari bau busuk, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara warga, kecurigaan. Bisik-bisik terdengar dari sudut kerumunan. Siapa lagi kalau bukan Sarno? Ujar seorang ibu dengan suara bergetar, matanya penuh amarah. Dia yang tinggal paling dekat dengan pohon itu. Setiap malam kita lihat lampu di gubuknya menyala. Kadang terdengar dia ngomong sendiri. Aneh kan? Betul, sahut seorang pemuda, suaranya meninggi. Orang waras mana yang betah tinggal sendirian di kebun angker? Kalau bukan dia pelakunya, siapa lagi? Nama Sarno makin sering disebut. Semula hanya bisikan kecil, lalu berubah jadi tudingan lantang. Beberapa orang menunjuk ke arah gubuk kecil di tepi kebun, rumah reyot tempat Sarno tinggal. Tak lama, sorot senter warga menangkap sosok kurus berdiri di kejauhan. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Sarno, ia hanya berdiri kaku, menatap ke arah pohon besar dengan mata kosong. Lihat, itu dia, teriak seseorang. Seolah mendapat bahan bakar, teriakan lain menyusul. Tangkap dia, jangan biarkan kabur. Suara massa pecah, membuat suasana semakin panas. Beberapa pemuda bahkan sudah menggenggam batu, siap dilemparkan. Namun polisi cepat bereaksi. Kompol Arif Santoso mengangkat tangan tinggi, memberi isyarat agar massa mundur. Tenang, jangan main hakim sendiri. Semua akan diproses sesuai hukum. Suaranya tegas, meski wajahnya tampak tertekan. Sarno sendiri tidak bergerak. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, seolah kehilangan tenaga untuk bicara. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya mata yang berkaca-kaca, penuh ketakutan, tapi juga pasrah. Bribtu Dimas yang berdiri di samping Arif memperhatikan sosok itu dengan seksama. Dalam hati ia bergumam, kalau dia benar pelakunya, mengapa berdiri di sini tanpa melarikan diri? Wajahnya lebih mirip orang ketakutan daripada pembunuh. Namun, suasana sudah tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Sorakan massa makin keras. Tangkap Sarno. Jangan lindungi dia. Gadis-gadis kami mati karena dia. Now, Kompol Arif akhirnya memberi perintah. Catat semua nama warga di sekitar lokasi. Dan besok, periksa penjaga kebun itu. Instruksi itu cukup membuat massa sedikit tenang, meski teriakan masih terdengar. Polisi kemudian mengawal Sarno dengan tatapan waspada. Meski belum ada bukti kuat, posisi Sarno sudah sangat terpojok. Pak Wiryo yang sejak awal menemukan mayat hanya bisa terdiam. Ia melihat wajah Sarno dari jauh, dan hatinya diliputi dilema. Benarkah dia pelakunya, pikirnya? Atau ini hanya kesialan karena rumahnya terlalu dekat dengan pohon itu? Namun suara hati kecilnya tenggelam oleh riuh massa yang sudah menjatuhkan vonis. Malam itu, jasad-jasad korban dibawa ke rumah sakit Purworejo untuk diautopsi. Warga satu persatu pulang dengan wajah pucat, sebagian masih bergetar ketakutan. Namun di sepanjang jalan desa, nama Sarno tetap menggema. Ia kini bukan lagi sekadar penjaga kebun yang dianggap aneh, melainkan monster dalam bayangan warga. Di gubuk kecilnya, Sarno duduk meringkuk. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, mencoba mengusir suara-suara tuduhan dari luar. Aku bukan pembunuh,
Aku bukan pembunuh, gumamnya lirih berulang-ulang. Namun ia tahu, mulai malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena di mata warga, ia sudah menjadi tersangka bahkan sebelum pengadilan dimulai. Pagi harinya, kantor polisi Purworejo dipenuhi kerumunan warga. Sejak subuh, puluhan orang sudah berkumpul di halaman, menuntut jawaban. Teriakan menggema, sebagian marah, sebagian menangis histeris. "Tangkap Sarno, jangan biarkan dia bebas," seru seorang bapak tua sambil mengepalkan tangan. "Betul, gadis kami hilang. Sekarang jasadnya ditemukan dekat rumahnya. Kalau bukan dia, siapa lagi?" sahut seorang ibu dengan suara bergetar. Polisi berusaha menenangkan massa dengan barikade bambu dan pagar besi darurat. Namun sorakan tetap bergema. "Hukum mati Sarno." Di ruang dalam, Sarno duduk di kursi besi dengan wajah tertunduk. Bajunya lusuh, tangannya gemetar, matanya sayu, penuh kecemasan. Ia tidak berani menatap siapapun, seolah ingin menenggelamkan diri dari tatapan yang menuduh. Kompol Arif Santoso masuk ke ruang interogasi dengan wajah dingin. Ia meletakkan sebuah kantong plastik di atas meja. Di dalamnya, sebuah pisau berkarat dengan noda kecoklatan yang menyeramkan. "Sarno, kamu tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanyanya dengan suara berat. Sarno mengangguk pelan. Suaranya lirih. "Karena mayat itu ditemukan dekat rumah saya." "Betul," jawab Arif tajam. "Tapi bukan cuma itu. Kami menemukan pisau ini di rumahmu. Ada noda darah di bilahnya." "Bagaimana kamu jelaskan ini?" Sarno mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca. "Itu pisau untuk motong kayu, Pak. Bukan untuk membunuh. Kalau ada darah, mungkin darah ayam. Kadang saya potong ayam untuk makan." Suaranya bergetar, tubuhnya kaku. Bribtu Dimas yang duduk di sudut ruangan mencatat setiap kata. Ia memperhatikan ekspresi Sarno. Hatinya berdesir, bukan ekspresi orang yang sedang berbohong, tapi lebih mirip ketakutan seorang lelaki yang terpojok. Kompol Arif tidak berhenti. Ia mengeluarkan sebuah buku lusuh dari bawah tumpukan berkas. "Dan ini, kami menemukannya di bawah bantalmu. Ada 10 nama gadis di dalamnya. Sebagian besar sama dengan korban yang ditemukan. Jelaskan." Sarno menatap kosong ke arah buku itu. Bibirnya gemetar. "Itu bukan daftar korban, Pak. Itu nama anak-anak kampung yang sering main di kebun. Mereka suka ganggu saya. Saya tulis hanya supaya ingat, biar saya bisa hindari kalau mereka nakal. Saya tidak pernah menyakiti mereka." Ruangan hening sejenak. Dimas menunduk, mencatat sambil menahan rasa ragu. Ia melihat tetesan air mata jatuh dari pipi Sarno, jatuh ke lantai dingin. Arif menghela napas panjang, namun wajahnya tetap keras. "Jawabanmu lemah, Sarno. Pisau dengan noda darah. Catatan nama-nama gadis. Rumahmu hanya beberapa meter dari pohon tempat mayat dikubur. Semua bukti mengarah padamu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu?" Sarno kembali menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Saya memang tinggal dekat pohon itu, tapi saya tidak pernah berani menggali di sana. Pohon itu angker, Pak. Saya sering dengar suara aneh di malam hari, seperti orang menangis. Saya kira cuma halusinasi. Ternyata memang ada mayat. Tapi itu bukan saya. Saya tidak tahu apa-apa." Di luar, suara warga semakin keras. "Gantung Sarno, jangan lindungi pembunuh," teriak mereka hingga bergema ke dalam ruangan. Sarno menutup telinga dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. "Saya bukan pembunuh. Saya bukan pembunuh. Tolong percaya saya." Arif menghentakkan meja keras, membuat semua orang terkejut. "Cukup. Kami akan menahanmu sementara sampai ada bukti lebih jelas. Kalau kamu memang tidak bersalah, kamu akan bebas. Tapi kalau sebaliknya, hukum akan menuntutmu." Tubuh Sarno jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Polisi segera membawanya ke ruang tahanan sementara. Dari balik jeruji, ia masih bisa mendengar teriakan massa yang memanggil namanya dengan kebencian. Bribtu Dimas berdiri di koridor, menatap Sarno yang digiring masuk ke sel. Dalam hati ia bergumam, kalau benar dia pelakunya, kenapa semua bukti terasa begitu mudah ditemukan? Seperti ada yang sengaja menjebaknya. Namun ia hanya bisa menyimpan keraguannya sendiri. Karena di luar sana, warga sudah menjatuhkan vonis. Sarno adalah pembunuh. Ruang interogasi di Polsek Purworejo malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon putih menyala redup, menyoroti meja kayu tua dan kursi besi di tengah ruangan. Di satu sisi duduk Sarno, tubuhnya kurus, tangannya terikat di depan. Matanya menunduk,
Seakan tak sanggup menatap siapapun, Kompol Arif Santoso masuk dengan langkah berat, diikuti 2 polisi lainnya. Suasana hening seketika berubah tegang. Arif meletakkan beberapa berkas dan barang bukti di atas meja pisau berkarat, buku lusuh berisi nama-nama gadis, serta foto-foto korban yang sudah mulai diautopsi. Lihat ini, Sarno. Suara Arif berat, penuh tekanan. 20 gadis muda mati terkubur di kebun yang kamu jaga. Pisau dengan noda darah ada di rumahmu. Buku lusuh dengan nama-nama gadis korban ada di bawah bantalmu. Apa kamu masih berani bilang tidak tahu apa-apa? Sarno mengangkat wajah perlahan. Matanya merah, berkaca-kaca. Suaranya lirih, nyaris terputus-putus. Pak, saya memang tinggal dekat kebun itu, tapi saya tidak pernah membunuh mereka. Pisau itu hanya untuk motong kayu. Kalau ada darah, itu darah ayam. Saya sering potong ayam untuk makan sendiri. Arif menggebrak meja, membuat Sarno tersentak. Alasan, semua pelaku selalu bilang begitu. Kau pikir kami bodoh, darah ayam. Lalu kenapa nama-nama korban ada di buku ini? Ia mengangkat buku lusuh, lalu melemparkannya ke arah Sarno. Buku itu jatuh di pangkuannya, terbuka menampilkan daftar nama dengan tulisan tangan berantakan. Sarno menatap buku itu lama, tangannya gemetar. Itu bukan daftar korban, Pak. Itu hanya nama anak-anak desa yang sering ganggu saya di kebun. Kadang mereka lempar batu, kadang ambil buah. Saya tulis supaya ingat, biar saya bisa hindari. Kalau mereka datang lagi, saya kesepian, Pak. Saya cuma tulis-tulis sendiri. Saya tidak pernah menyakiti mereka. Hening sesaat, Bribtu Dimas yang duduk di sudut ruangan memperhatikan dengan seksama. Ia mencatat setiap kata, tapi matanya lebih fokus pada ekspresi Sarno. Ada getar ketakutan yang tulus, bukan gaya orang yang sedang menyusun kebohongan. Namun Kompol Arif tak bergeming. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menatap tajam. Kamu tinggal beberapa meter dari pohon besar itu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu ada 20 mayat terkubur di situ? Jangan main-main dengan kami, Sarno. Sarno menunduk lagi. Suaranya bergetar, hampir seperti anak kecil. Saya sering dengar suara di malam hari, seperti orang menangis, seperti langkah kaki, tapi saya kira itu hanya suara pohon atau hewan. Pohon itu angker, Pak. Saya tidak pernah berani menggali di sana. Saya tidak tahu kalau ternyata ada mayat. Kata-kata itu menggantung di udara. Dimas menelan ludah. Dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Kalau benar Sarno pelaku, mengapa ia mengubur korban tepat di samping rumahnya sendiri? Bukankah itu sama saja mengundang kecurigaan? Di luar ruangan, suara massa yang berkumpul di halaman kantor polisi terdengar jelas. Tangkap Sarno, hukum mati dia. Sorakan bergema menembus dinding, membuat Sarno semakin meringkuk. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Saya bukan pembunuh, saya bukan pembunuh. Gumamnya berulang-ulang, air mata jatuh di pipinya. Arif bangkit dari kursi, wajahnya menegang. Cukup, kita akan menahanmu sampai semua jelas. Kalau kau benar tidak bersalah, nanti pengadilan yang putuskan. Tapi kalau kau berbohong, kau akan merasakan hukum paling berat. Ben, Sarno jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. 2 polisi mendekat, menarik kursinya ke belakang. Ia digiring menuju sel tahanan sementara. Dari balik jeruji, ia masih bisa mendengar teriakan massa yang memanggil namanya dengan kebencian. Bribtu Dimas berdiri terpaku, hatinya bergolak. Semua bukti memang mengarah pada Sarno, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal, seolah-olah semua ini terlalu sempurna untuk menjerat seorang lelaki tua penjaga kebun. Dalam hati ia berbisik, apakah benar Sarno pembunuhnya? Atau ada orang lain yang sengaja membuatnya terlihat bersalah? Namun, malam itu hanya ada satu kenyataan pahit. Sarno resmi ditahan sebagai tersangka utama. Malam itu, setelah interogasi panjang, kantor Polsek Purworejo mulai sepi. Warga yang sejak sore berteriak-teriak di halaman akhirnya pulang dengan wajah masih penuh amarah. Namun di dalam kantor, Bribtu Dimas Prabowo belum bisa beristirahat. Ia duduk di ruang arsip kecil, menatap tumpukan berkas kasus yang baru saja dikumpulkan. Foto-foto korban berjejer di meja, 20 gadis muda dengan wajah yang kini hanya tinggal kenangan. Ada yang masih segar, ada yang hampir tinggal tulang. Dimas memandangi satu persatu, hatinya perih. Ia tahu, semua orang ingin keadilan, tapi keadilan yang bagaimana? Di sampingnya,
Kantong plastik berisi pisau berkarat masih tergeletak. Dimas membuka sarung tangannya, lalu menatap pisau itu lama. Kalau benar ini dipakai Sarno untuk membunuh, bagaimana mungkin potongannya bisa serapi itu, pikirnya. Luka pada kaki korban terlalu bersih, seolah dipotong dengan pisau bedah, bukan dengan pisau kebun tua. Ia menghela napas panjang, membuka catatan lusuh yang diambil dari rumah Sarno. Nama-nama tertulis dengan tulisan tangan acak-acakan, sebagian besar nama gadis desa. Memang benar ada yang sama dengan korban, tapi sesuatu terasa aneh. Kalau dia pelakunya, kenapa menyimpan catatan ini begitu saja di bawah bantal? Seperti ingin ketahuan. Gumamnya pelan, pikirannya kacau. Di satu sisi, bukti yang ada membuat Sarno tampak bersalah. Pisau dengan noda darah, buku dengan nama gadis, lokasi rumah dekat pohon besar, semua mengarah padanya. Namun di sisi lain, logika sederhana menolak. Kenapa seorang pembunuh mengubur korban tepat di samping rumahnya sendiri? Itu seperti menjerat diri sendiri ke dalam jebakan. Dimas menutup matanya sejenak. Ia teringat wajah Sarno saat berkata lirih, "Saya bukan pembunuh. Saya dengar suara nangis dari pohon itu. Tapi saya takut, saya tidak tahu apa-apa." Tatapan kosong lelaki tua itu kembali menghantui pikirannya. Kalau dia benar bersalah, kenapa matanya begitu tulus penuh ketakutan? Bisik Dimas. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang arsip. Di luar, hujan mulai turun deras. Suaranya menghantam genteng kantor polisi, menambah sunyi yang mencekam. Kompol Arif sempat masuk, wajahnya letih. "Dimas, jangan terlalu larut. Kasus ini jelas. Semua bukti ada pada Sarno. Kita harus segera limpahkan ke jaksa." "Pak, saya hanya berpikir, bukti ini terasa terlalu mudah. Seperti ada yang sengaja meletakkannya agar kita percaya Sarno pelakunya," jawab Dimas hati-hati. Arif menatapnya tajam. "Jangan kebanyakan analisa, Dimas. Warga sudah murka, media juga. Kalau kita tidak segera bertindak, kantor ini bisa hancur. Tugas kita bukan meragukan bukti, tapi memastikan masyarakat tenang." Kata-kata itu membuat dada Dimas sesak. Ia tahu, dalam dunia kepolisian tekanan massa seringkali membelokkan arah penyelidikan. Tapi nuraninya menolak, menutup mata. Ia adalah polisi muda yang masih percaya bahwa kebenaran harus diungkap apapun risikonya. Setelah Arif pergi, Dimas kembali duduk. Ia menatap foto pohon besar yang menjadi pusat tragedi. Bayangan akar-akar tua yang menjulur seperti ular menambah kesan menyeramkan. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan cari tahu. Jika Sarno bukan pelakunya, aku harus menemukan siapa dalang sebenarnya." Malam itu, sementara hujan terus mengguyur Purworejo, Bribtu Dimas resmi memulai langkah kecil dalam pencarian kebenaran. Langkah yang akan menyeretnya ke dalam jaringan gelap yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, kantor polisi Purworejo kembali sibuk. Sejumlah berkas baru tiba dari rumah sakit, hasil otopsi awal terhadap jasad-jasad gadis yang ditemukan di bawah pohon besar. Semua mata tertuju pada sosok yang masuk dengan tenang. Dr. Bagas Widodo, dokter forensik yang ditugaskan menangani kasus ini. Penampilannya rapi, rambut disisir ke belakang, kemeja putih bersih. Jas dokter tergantung rapi di pundaknya. Ia membawa map tebal berisi laporan lengkap. Wajahnya tenang, berbeda jauh dengan kegaduhan yang sedang melanda desa. Kompol Arif Santoso langsung menyambut. "Dok, apa hasilnya?" tanyanya singkat. Dokter Bagas membuka map, menyusun beberapa lembar foto dan laporan di atas meja rapat. Dengan suara datar ia mulai menjelaskan. Sebagian besar korban meninggal karena cekikan. Ada luka memar di leher, konsisten dengan tekanan kuat. Beberapa korban tampaknya kehilangan kesadaran sebelum akhirnya dibunuh. Ruangan hening, hanya suara Bagas yang terdengar. Ia menunjuk foto-foto autopsi dengan jari telunjuknya yang bersarung tangan. Selain itu, ditemukan tanda-tanda penyiksaan ringan pada beberapa tubuh. Tidak terlalu parah, tapi cukup menunjukkan bahwa korban dilumpuhkan sebelum dibunuh. Beberapa polisi menelan ludah. Wajah mereka pucat mendengar detail itu. Bagas melanjutkan, dan yang paling mengerikan, beberapa mayat kehilangan potongan kaki. Luka potongannya bersih, rapi, seperti dilakukan dengan alat tajam berkualitas. Sangat mungkin menggunakan pisau bedah atau alat medis. Kalimat itu membuat semua orang saling pandang. Namun Kompol Arif cepat menyahut.
Tapi bukti di lapangan menunjukkan Sarno punya pisau berkarat dengan noda darah. Itu bisa jadi alatnya. Dokter Bagas menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin saja, Pak. Tapi saya hanya menyampaikan fakta medis. Alat yang dipakai untuk memotong ini jauh lebih tajam daripada pisau kebun biasa. Bagaimanapun, kemungkinan Sarno mendapatkannya tetap ada. Bribtu Dimas, yang duduk di ujung meja, mengerutkan kening. Ia merasa ada yang janggal. Kata-kata Bagas terdengar terlalu berhati-hati. Seakan semua penjelasannya diarahkan untuk mendukung tuduhan pada Sarno, meski ada detail yang tidak sepenuhnya sesuai. Dok, Dimas angkat bicara. Suaranya agak ragu. Saya lihat di beberapa foto, ada bekas kecil di tubuh korban, seperti titik suntikan. Tapi di laporan resmi ini tidak disebutkan. Ruangan mendadak hening. Semua mata menoleh ke arah Bagas. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum samar. Oh, itu hanya tanda pasca kematian, Bribtu. Bisa saja serangga atau luka kecil yang tidak relevan, tidak perlu dipermasalahkan. Dimas menatapnya tak percaya. Bagas menjawab dengan terlalu cepat, seolah sudah menyiapkan alasan. Namun Kompol Arif langsung menutup pembahasan. Baik, cukup. Yang jelas, laporan ini semakin menguatkan dugaan kita bahwa Sarno pelakunya. Pertemuan ditutup, para polisi bubar. Namun hati Dimas semakin resah. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar gigitan serangga. Polanya rapi, di tempat yang sama pada beberapa korban. Bekas suntikan itu bukan kebetulan. Sementara itu, di ruang forensik rumah sakit, DR Bagas kembali bekerja sendirian. Lampu neon menyinari meja panjang penuh alat bedah. Di hadapannya, jasad korban terbaring kaku. Dengan tangan cekatan, ia memeriksa luka demi luka, lalu menulis catatan di buku hitam yang selalu ia simpan rapat. Wajahnya tetap tenang, sesekali tersenyum tipis. Bagus, semuanya berjalan sesuai rencana. Bisiknya pelan, tangannya menyentuh bekas potongan kaki korban, lalu mengangguk puas seolah sedang menilai hasil pekerjaan yang sempurna. Tidak ada yang tahu, di balik jas putih dan wajah dinginnya, Dr. Bagas menyimpan rahasia paling gelap dari kasus ini. Dialah dalang yang sebenarnya. Sementara Sarno hanya dijadikan kambing hitam. Pagi itu, halaman kantor polisi Purworejo berubah menjadi lautan manusia. Dari desa-desa sekitar, ratusan warga berdatangan. Ada yang naik sepeda motor, ada yang berjalan kaki sambil membawa spanduk dari kain putih, bertuliskan huruf hitam besar, "Hukum mati Sarno." Suara teriakan menggema. "Tangkap pembunuh gadis-gadis kami. Jangan lindungi monster itu." Suara itu menyatu, bergemuruh seperti ombak, membuat udara sekitar kantor polisi terasa panas, meski matahari belum tinggi. Di barisan depan, para orang tua korban berdiri dengan wajah merah padam. Seorang ibu berteriak sambil menangis. Suaranya pecah. "Anak saya hilang 3 bulan lalu. Sekarang ketemu jadi mayat tanpa kaki. Kalau polisi tidak berani, biar kami yang hukum Sarno." Tangisnya menular, banyak perempuan ikut terseduh. Beberapa pemuda desa sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka menggoyang-goyang pagar kantor polisi. Sebagian bahkan memukul-mukul dengan kayu. "Keluar Sarno, serahkan dia pada kami," teriak mereka. Kompol Arif berdiri di teras kantor, berusaha menenangkan massa dengan pengeras suara. "Tenang, kami sedang menyelidiki kasus ini. Semua proses akan berjalan sesuai hukum. Jangan main hakim sendiri." Namun kata-katanya tenggelam dalam teriakan warga. "Jangan bela Sarno, dia pembunuh. Hukum mati sekarang juga." Suasana semakin memanas. Polisi terpaksa membentuk barikade, berdiri berderet dengan tameng seadanya. Wajah mereka tegang, tahu bahwa satu percikan bisa membuat kerusuhan besar pecah. Di dalam sel, Sarno duduk meringkuk. Telinganya jelas mendengar suara massa yang terus memanggil namanya. "Sarno, Sarno pembunuh." Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Aku bukan pembunuh, aku bukan pembunuh," bisiknya lirih berulang-ulang. Namun bisikan itu hanya bergema di ruang kosong. Tak ada yang percaya. Bribtu Dimas yang mengawasi dari balik jendela merasa perutnya mual melihat suasana. Warga sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum pengadilan dimulai. Bagaimana jika Sarno benar-benar tidak bersalah, pikirnya. Apakah kami sedang membiarkan orang yang tak berdosa mati ditelan kebencian massa? Sementara itu, kamera televisi lokal merekam semua kejadian. Wartawan berdesakan di depan kerumunan, melaporkan suasana dengan nada dramatis.
Pemirsa, inilah suasana di depan kantor polisi Purworejo. Ratusan warga menuntut agar Sarno, penjaga kebun yang diduga sebagai pembunuh 20 gadis muda, segera dihukum mati. Massa mulai tidak sabar. Tekanan terhadap polisi semakin kuat. Liputan itu membuat situasi semakin buruk. Opini publik terbentuk. Bagi banyak orang yang menonton di rumah, Sarno sudah pasti bersalah hanya karena wajahnya yang lusuh dan tatapannya yang kosong. Kompol Arif kembali mengangkat tangan, berusaha bicara lebih keras. Kami paham kemarahan kalian, tapi percayalah, hukum akan berjalan. Kami tidak akan membiarkan pelaku lolos. Namun suara Massa justru semakin keras. Jangan banyak bicara, serahkan Sarno. Beberapa orang bahkan mencoba merangsek masuk, membuat polisi harus mendorong balik. Suasana memanas hingga hampir pecah bentrokan. Di ruang tahanan, Sarno semakin putus asa. Ingatannya melayang pada masa lalu saat ia masih kecil, saat ia pernah punya sahabat bernama Ratih yang selalu membawakan buah ke gubuknya. Ratih kini termasuk salah satu korban. Air matanya jatuh deras. Bagaimana mungkin aku membunuh satu-satunya orang yang pernah membuatku merasa berarti, gumamnya. Malam itu, meski masa akhirnya bubar, tekanan tidak mereda. Di warung-warung kopi, di balai desa, di jalan kampung semua orang membicarakan satu hal. Sarno harus dihukum mati. Bagi warga, kasus ini sudah jelas. 20 mayat ditemukan. Rumah Sarno ada di dekat lokasi. Bukti-bukti sederhana menjeratnya. Tidak ada yang peduli dengan keraguannya. Tidak ada yang mau mendengar pembelaannya. Di mata mereka, Sarno bukan lagi manusia. Ia sudah berubah menjadi monster. Dan itulah vonis yang jauh lebih menakutkan daripada keputusan pengadilan manapun. Malam itu, kantor polisi Purworejo hampir kosong. Setelah seharian menghadapi tekanan massa, sebagian besar anggota pulang dengan wajah letih. Namun Bribtu Dimas masih duduk di ruang arsip. Matanya terpaku pada tumpukan berkas hasil otopsi yang diberikan Dr. Bagas. Ia membuka lembar demi lembar laporan resmi. Semua detail seolah mengarah pada Sarno kematian akibat cekikan. Luka potong pada kaki, tanda-tanda penyiksaan ringan. Semuanya rapi, nyaris terlalu sempurna. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak siang. Bekas kecil di tubuh beberapa korban. Titik merah rapi, hampir mirip bekas suntikan. Dimas menutup map, lalu menyalakan lampu kecil. Ia mengeluarkan beberapa foto korban yang sempat difotokopi. Tangannya gemetar saat mengamati lebih dekat. Benar, setidaknya 7 dari 20 jasad menunjukkan tanda yang sama. Sebuah titik kecil di lengan atau pinggang, seolah jarum pernah menembus kulit mereka. Anehnya, tidak ada satupun catatan tentang hal itu di laporan resmi. Kenapa bisa terlewat? Atau sengaja tidak ditulis? Gumamnya pelan. Ia mengambil kaca pembesar, menatap salah satu foto dengan saksama. Jelas sekali pola itu konsisten, bukan gigitan serangga, bukan luka sembarangan. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Hatinya berdegup cepat. Ia segera menuliskan catatan kecil. 7 korban memiliki bekas suntikan. Semua korban dengan suntikan kehilangan bagian kaki. Tidak ada dalam laporan forensik resmi. Dimas menyandarkan tubuh ke kursi, menutup wajah dengan tangannya. Ada sesuatu yang sengaja ditutupi, pikirnya. Dan kalau benar, berarti ada orang dalam yang berusaha mengaburkan kebenaran. Langkahnya terasa berat saat ia keluar dari ruang arsip. Koridor kantor polisi sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Ia melangkah menuju ruang penyimpanan barang bukti, memastikan sekali lagi kondisi pisau berkarat milik Sarno. Pisau itu tampak usang, bilahnya tumpul, karat menutupi hampir seluruh permukaan. Ia menggeleng pelan. Pisau ini tidak mungkin memotong tubuh dengan rapi. Luka potong pada korban seperti hasil pisau bedah. Ada yang tidak masuk akal. Pikirannya makin kacau. Kalau semua bukti terhadap Sarno terasa terlalu mudah, lalu siapa sebenarnya pelaku? Dan mengapa Dr. Bagas begitu cepat menolak saat ia menyinggung soal bekas suntikan? Hujan deras mulai turun di luar. Dimas berjalan ke jendela, menatap gelap malam Purworejo yang diguyur air. Di kejauhan, pohon besar tempat mayat ditemukan tampak samar, diterangi kilatan petir. Bayangan akar-akarnya seolah hidup, berbisik rahasia kelam. Dalam hati, Dimas berjanji, aku harus cari tahu. Aku tidak bisa membiarkan Sarno mati kalau dia memang bukan pelakunya. Namun ia juga tahu, langkah ini berbahaya. Menentang arus berarti berhadapan bukan hanya dengan opini massa, tapi mungkin juga dengan orang-orang berkuasa yang sengaja menutup kebenaran.
Malam itu, di ruang arsip kecil yang lembab, Bribtu Dimas resmi menemukan celah pertama bekas suntikan yang hilang dari laporan resmi. Celah kecil yang bisa membuka tabir besar di balik kasus 20 mayat gadis Purworejo. Malam itu hujan turun deras di Purworejo. Suara rintik menghantam atap rumah-rumah desa. Sementara jalanan becek membuat suasana semakin muram. Bribtu Dimas tidak tidur, hatinya gelisah. Pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang bekas suntikan di tubuh korban. Ia tahu, tidak mungkin bertanya secara resmi karena laporan forensik sudah dianggap final oleh Kompol Arif dan tim. Maka ia memutuskan bergerak diam-diam. Dengan jaket sederhana tanpa seragam, ia menuju rumah salah satu korban, keluarga Ratna, gadis berusia 18 tahun, yang jasadnya ditemukan tanpa kedua kaki. Rumah itu sederhana, berdinding papan dengan lampu temaram. Saat mengetuk pintu, seorang ibu paruhbaya keluar, wajahnya sembab karena terlalu sering menangis. Dimas menunduk hormat. "Permisi Bu, saya Dimas, polisi yang ikut menangani kasus ini. Mohon maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang almarhumah Ratna." "Endoro." Ibu itu terdiam sejenak, lalu mempersilakan masuk. Suasana ruang tamu dipenuhi foto Ratna dengan bunga layu di bawahnya. Dimas duduk dengan hati-hati. "Bu, sebelum Ratna menghilang, apakah ia pernah sakit? Mungkin pernah dirawat atau disuntik obat di rumah sakit?" Sang ibu menggeleng cepat, suaranya serak. "Tidak pernah nak, Ratna sehat. Memang dia sering pulang malam karena kerja di toko, tapi tidak pernah sakit parah, apalagi sampai harus disuntik. Dia anak yang kuat." "Ender." Jawaban itu membuat dada Dimas berdegup lebih keras. Ia mencatat diam-diam di buku kecilnya. Bekas suntikan bukan dari pengobatan. Esoknya, ia mendatangi rumah korban lain, seorang gadis bernama Sari. Ayahnya, seorang petani tua, menyambut dengan wajah kusut. "Pak, saya ingin bertanya, sebelum Sari hilang, apakah ia pernah dirawat atau mendapat suntikan?" Sang ayah menggeleng dengan wajah bingung. "Tidak pernah nak polisi. Anak saya sehat. Paling cuma batuk pilek biasa. Tidak pernah sampai disuntik dokter." "Kenapa tanya begitu?" Dimas tersenyum tipis, menutupi kegelisahan. "Hanya memastikan Pak, dari dua rumah korban, jawabannya sama. Tidak ada riwayat suntikan." Malam berikutnya, ia mendatangi rumah korban lainnya. Kali ini, keluarga yang ditemui bahkan mengatakan hal yang lebih mengejutkan. "Anak saya terakhir kali sehat sekali nak. Tapi malam sebelum hilang, ada orang asing yang katanya tenaga kesehatan datang ke desa. Katanya mau periksa gratis, tapi anak saya tidak cerita banyak. Besoknya dia hilang." Mata Dimas membelalak. "Orang asing? Apa ibu tahu siapa?" "Tidak jelas, pakai masker, bawa tas seperti dokter. Katanya ada program imunisasi, tapi aneh, cuma beberapa gadis muda yang dipanggil. Setelah itu saya tidak dengar lagi." Suara ibu itu bergetar, tangannya mengepal. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Potongan puzzle mulai tersusun. Bekas suntikan pada korban bukan kebetulan. Ada seseorang yang dengan sengaja menyuntik mereka, mungkin obat bius atau zat tertentu, sebelum mereka dibunuh dan dikuburkan. Ia keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Angin malam dingin menusuk tulang, tapi tubuhnya justru berkeringat dingin. Di jalan desa yang sepi, ia berhenti sejenak, menatap langit gelap. Kalau benar ada orang lain yang menyuntik korban, berarti Sarno sama sekali tidak mungkin pelaku tunggal. Bisa jadi, ia tidak terlibat sama sekali. Endoraita. Namun satu hal juga jelas, ada pihak yang sangat berusaha menutupi fakta ini. Laporan forensik resmi dari DR Bagas tidak mencatat bekas suntikan sama sekali. Dimas menggenggam buku catatannya erat. "Aku harus berhati-hati. Kalau salah langkah, aku bisa dituduh melawan atasan. Tapi kalau diam saja, kebenaran akan terkubur selamanya." Malam itu, langkah Dimas yang sederhana bertanya pada keluarga korban telah membuka pintu menuju rahasia besar. Rahasia yang bisa membuktikan bahwa Sarno hanyalah korban fitnah, sementara pelaku sebenarnya masih bebas di luar sana. Sejak menemukan kejanggalan pada laporan forensik, Bribtu Dimas tak bisa lagi melihat Dr. Bagas dengan cara yang sama. Sosok dokter yang tampak tenang, rapi, dan dihormati banyak orang itu kini menjadi sumber kecurigaan. Senyum tipisnya, jawaban singkatnya yang terlalu cepat, serta penolakannya tentang bekas suntikan semua terasa mencurigakan. Maka malam itu, dengan hati-hati, Dimas memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik Bagas di luar jam kerja.
Ia tidak menggunakan mobil dinas, melainkan motor tuanya agar tidak menarik perhatian. Jaket hitam ia kenakan, helm ia turunkan rendah menutupi wajah. Sekitar pukul 11 malam, ia sudah memarkir motornya di seberang rumah Bagas, di pinggiran kota Purworejo. Rumah itu besar, bercat putih, dengan pagar besi yang rapi. Dari luar tampak sepi, hanya lampu teras menyala. Awalnya Dimas hampir putus asa, mengira pengintaiannya akan sia-sia. Namun tepat tengah malam, pintu rumah terbuka pelan. Dari balik pintu, tampak Dr. Butuh. Bagas keluar bukan dengan jas dokter, melainkan jaket hitam panjang, wajahnya sebagian tertutup masker. Di tangannya, sebuah tas besar berwarna hitam. Dimas menahan napas. Kemana dia pergi jam segini? Bagas melangkah cepat menuju mobil pribadinya, sedan hitam yang selalu terparkir di garasi. Tanpa banyak ragu, ia masuk dan menyalakan mesin. Mobil itu melaju pelan keluar halaman. Lampunya diredupkan. Dimas buru-buru menyalakan motor, menjaga jarak aman agar tidak ketahuan. Perjalanan itu semakin aneh. Mobil Bagas tidak menuju rumah sakit, bukan pula ke kantor polisi. Ia justru melaju ke arah pinggiran kota, menuju jalanan gelap yang jarang dilalui orang malam hari. Dimas menunduk, menjaga jarak, jantungnya berdegup kencang. Sekitar 30 menit kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak terpakai. Bekas gudang penyimpanan beras, dindingnya retak, pintunya berkarat. Namun anehnya, lampu kecil tampak menyala dari dalam. Bagas turun, menoleh ke kanan kiri seakan memastikan tidak ada yang mengintai. Dimas cepat-cepat bersembunyi di balik semak. Dari celah kecil, ia melihat Bagas membuka gembok pintu gudang dengan kunci sendiri. Setelah masuk, pintu ditutup kembali. Dimas merayap mendekat, menahan napas saat telinganya menangkap suara logam bergemerincing dari dalam. Ia menemukan celah papan lapuk di dinding, cukup untuk mengintip. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam gudang, ada meja panjang dengan berbagai alat bedah tertata rapi. Botol-botol cairan aneh berjejer di rak, dan sebuah kotak pendingin besar berdiri di sudut ruangan. Bagas membuka tas hitam yang ia bawa, mengeluarkan sesuatu yang dibungkus plastik bening potongan tubuh manusia. Kaki seorang gadis, masih segar dengan bekas potongan rapi. Dimas hampir teriak, tapi ia segera menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Ya Tuhan, ini bukan sekadar pembunuhan. Ini sesuatu yang lebih gelap. Bagas tampak tenang, seolah sedang melakukan prosedur medis biasa. Ia menuliskan sesuatu di buku hitamnya, lalu dengan hati-hati menyimpan potongan itu ke dalam kotak pendingin. Wajahnya dingin tanpa emosi, bahkan sempat tersenyum tipis. Dimas mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Semua yang ia curigai kini terkonfirmasi. Dokter Bagas bukan sekadar dokter forensik. Ia dalang dari semua ini. Dan kemungkinan besar, Sarno hanya dijadikan kambing hitam. Namun ia sadar, tanpa bukti yang kuat, kata-katanya hanya akan dianggap khayalan. Lebih buruk lagi, bisa saja ia dituduh melawan atasan atau bahkan difitnah. Malam itu, di bawah derasnya hujan yang kembali turun, Dimas berlari kecil menuju motornya. Dalam hati ia bergumam, aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri, tapi ini baru permulaan. Aku harus cari cara untuk membongkar semuanya tanpa kehilangan nyawa. Dan sejak saat itu, pengawasan Dimas terhadap Dr. Bagas berubah menjadi perburuan sunyi. Sejak malam ia melihat aktivitas mencurigakan Dr. Bagas di gudang tua. Bribtu Dimas tidak bisa tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan potongan kaki manusia dalam plastik bening itu muncul kembali. Rasanya seperti mimpi buruk yang menolak pergi. Namun Dimas tahu satu hal, ia tidak bisa bergerak sendirian. Kasus ini terlalu besar, terlalu berbahaya. Jika ia salah langkah, bukan hanya dirinya yang celaka, tapi juga kebenaran akan terkubur bersama Sarno yang sudah hampir pasti divonis masa. Siang harinya, Dimas duduk sendirian di kantin kecil dekat kantor polisi. Secangkir kopi hitam di hadapannya dibiarkan dingin. Matanya menatap kosong, pikirannya berputar. Siapa yang bisa kupercaya? Ia teringat pada beberapa rekan. Ada Budi, polisi senior, tapi ia terlalu dekat dengan Kompol Arif. Lalu ada Hendra, tapi ia sering terlihat berbincang akrab dengan Dr. Bagas. Dimas mengerutkan kening. Tidak, aku harus hati-hati. Jangan sampai salah orang. Akhirnya, pikirannya tertuju pada seorang polisi muda bernama Sersan Ratri, salah satu dari sedikit perempuan di unitnya. Ia dikenal keras kepala, tapi jujur.
Beberapa kali mereka bekerja sama dalam kasus kecil. Dan Dimas ingat betul, Ratri sering mengkritik atasan jika merasa ada yang janggal. Sore itu, ia memberanikan diri mendekati Ratri di halaman belakang kantor. "Rat, aku mau bicara. Tapi tolong, jangan sampai ada orang lain tahu," katanya pelan. Ratri menatapnya heran, lalu mengangguk. "Ada apa, Mas Dimas? Wajahmu tegang sekali." Dimas menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku rasa Sarno bukan pelakunya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kasus ini." Ratri terdiam, matanya menyipit, mencoba membaca kesungguhan Dimas. "Hati-hati dengan ucapanmu. Semua orang sudah yakin Sarno bersalah. Kalau kau bicara lain, kau bisa dianggap membangkang." "Aku tahu," balas Dimas cepat. "Tapi aku lihat sendiri ada bekas suntikan di tubuh beberapa korban. Itu tidak ada dalam laporan forensik. Dan aku juga lihat sesuatu pada DR Bagas. Sesuatu yang tidak bisa kuabaikan." Ratri menahan napas, lalu mendekatkan wajahnya. "Kau yakin kau menuduh dokter forensik kita sendiri? Itu gila, Mas." "Bukan tuduhan," suara Dimas bergetar. "Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia menyimpan potongan tubuh di gudang tua. Aku tahu kedengarannya gila, tapi aku tidak mungkin salah lihat." Ratri terdiam lama. Tatapannya campur aduk antara kaget dan takut. "Kalau itu benar, artinya ada yang jauh lebih berbahaya dari yang kita kira." Dimas mengangguk. "Aku butuh bantuanmu, Rat. Aku tidak bisa bergerak sendiri. Tapi aku juga tidak bisa percaya semua orang di kantor ini. Ada kemungkinan polisi kita sendiri terlibat." Kata-kata itu membuat Ratri merinding. "Maksudmu?" Kompol Arif terlalu terburu-buru menutup kasus. Semua bukti diarahkan pada Sarno, meski banyak yang janggal. Dan aku dengar bisik-bisik. Ada perintah dari atas supaya kasus ini segera selesai. Kalau benar mereka ikut menutup-nutupi, kita melawan bukan hanya Bagas, tapi juga atasan kita sendiri. Ratri menggertakkan gigi, wajahnya tegang. "Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Kalau mereka tahu kau sedang menyelidiki diam-diam, bisa-bisa kau yang dijadikan tersangka berikutnya." Dimas menunduk. Kata-kata itu menambah beban di pundaknya, tapi juga menguatkan tekadnya. "Aku tidak peduli, yang penting kebenaran terungkap. Sarno tidak boleh mati sia-sia dan para korban harus mendapat keadilan." Mereka berdua terdiam lama, hanya suara angin sore yang lewat di sela pepohonan halaman kantor. Akhirnya, Ratri mengangguk pelan. "Baik, Mas. Aku akan bantu. Tapi kita harus punya bukti kuat. Foto, rekaman, apa saja. Tanpa itu, semua orang akan berpihak pada mereka." Dimas menatapnya dengan rasa lega. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, ia tidak merasa sendirian. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu jika benar ada polisi yang terlibat, maka mereka sedang berjalan di atas bara. Satu langkah salah, dan hidup mereka bisa berakhir. Malam itu udara Purworejo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Bribtu Dimas dan Sersan Ratri bersembunyi di balik pepohonan jati, tak jauh dari gudang tua tempat yang semalam ia lihat Dekter Bagas menyimpan potongan tubuh. Kali ini mereka lebih siap. Dimas membawa kamera kecil dengan mode malam, sementara Ratri menyiapkan alat perekam suara. Mereka tahu, tanpa bukti visual dan audio, kesaksian mereka tak akan berarti apa-apa. Jam menunjukkan pukul 11 lewat. Gudang itu tampak gelap dari luar, seolah tidak berpenghuni. Namun Dimas sudah hafal polanya. Ia berbisik pada Ratri, "Tunggu sebentar lagi. Biasanya Bagas datang sekitar tengah malam." Ratri mengangguk, matanya tajam mengawasi setiap gerakan. Suasana hening hanya dipecah suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Tak lama kemudian, lampu mobil sedan hitam menyapu jalanan. Benar saja, DR Bagas datang. Ia turun dari mobil membawa koper hitam besar. Tapi malam itu, ia tidak sendirian. Dua pria berbadan tegap dengan wajah dingin ikut turun dari mobil lain di belakangnya. "Bodyguard," bisik Ratri, jantungnya berdegup cepat. Bagas membuka pintu gudang, menyalakan lampu kecil. Dari celah papan lapuk, Dimas dan Ratri bisa melihat jelas isi ruangan. Meja panjang penuh alat bedah, kotak pendingin, dan beberapa tas hitam sudah siap di atas lantai. Tak lama, sebuah mobil van berwarna gelap masuk halaman gudang. Dari dalam turun seorang pria asing berkemeja rapi, membawa koper. Mereka berjabat tangan dengan Bagas, lalu mulai melakukan sesuatu yang membuat darah Dimas berdesir. Kotak pendingin dibuka,
Di dalamnya, potongan organ manusia tersusun rapi, terbungkus plastik bening. Pria asing itu memeriksanya dengan wajah puas, lalu menyerahkan koper hitam pada Bagas. "Ya Tuhan," bisik Ratri. Tangannya gemetar menekan tombol kamera. Suara samar terdengar dari dalam gudang. Perekam suara menangkap percakapan itu. "Besok pagi kiriman harus sampai Jakarta. Pastikan tidak ada yang tahu. Polisi sudah diatur, semua aman." Kalimat itu membuat Dimas dan Ratri saling berpandangan. Wajah mereka pucat. "Polisi? Siapa yang dimaksud?" Percakapan berlanjut. "Kompol Arif sudah urus bagian itu. Jalan kita bersih. Tidak ada yang berani usik." Nama itu membuat dada Dimas sesak. Jadi benar, atasan mereka sendiri ikut terlibat. Semua kecurigaannya selama ini terbukti. Ratri menahan napas. Wajahnya penuh amarah bercampur ngeri. Kalau begini, berarti bukan cuma Bagas. Ada jaringan di baliknya. Dan polisi kita sendiri ikut jadi pelindung. Dimas mengangguk pelan. Makanya Sarno dijadikan kambing hitam. Mereka butuh orang bodoh untuk menutup semua jejak. Mereka terus merekam, meski tangan keduanya bergetar. Setiap detik di gudang itu bisa menjadi bukti hidup atau mati. Setelah transaksi selesai, koper hitam dari pria asing berpindah ke tangan Bagas. Bodyguard mengangkat kotak pendingin ke mobil van, lalu rombongan perlahan meninggalkan gudang. Bagas menutup lampu, pintu kembali dikunci. Begitu suasana sepi, Dimas menarik napas panjang. "Kita sudah punya rekaman, ini bukti besar." Namun Ratri menggeleng cepat. "Belum cukup. Kita harus masuk dan cari sesuatu yang bisa jadi bukti fisik. Kalau hanya suara dan gambar dari jauh, mereka bisa bilang itu rekayasa." Dimas terdiam. Ucapannya benar, tapi risiko itu gila. Tetapi di dalam hati, ia tahu, tanpa bukti nyata, kebenaran akan ditelan. Maka dengan tekad bulat, ia berkata lirih, "Baik, malam ini kita masuk." Hujan gerimis turun malam itu, menambah suasana semakin mencekam. Bribtu Dimas dan Sersan Ratri berdiri di balik pepohonan, menatap gudang tua yang kini gelap gulita setelah rombongan Dekter Bagas pergi. Dimas menelan ludah, menatap Ratri. "Ini saatnya. Kalau kita mundur sekarang, semua bukti bisa dipindahkan kapan saja." Ratri menarik napas panjang. "Baik, tapi kita harus cepat. Setiap detik di sini nyawa taruhannya." Mereka berlari kecil menyeberangi halaman yang becek, sepatu terendam lumpur. Dimas mengeluarkan kawat kecil, mencoba membuka gembok pintu samping. Beberapa detik kemudian, kunci berderit dan pintu terbuka pelan. Aroma apek bercampur anyir langsung menyergap hidung mereka. "Ya Tuhan," gumam Ratri sambil menutup mulut dengan tangan. Gudang itu lebih mengerikan dari yang terlihat dari luar. Meja panjang penuh bercak darah kering, botol cairan kimia berjejer di rak, dan beberapa kantong plastik hitam masih tersusun di pojok ruangan. Di sudut, kotak pendingin kosong dengan sisa bercak merah di dalamnya. Dimas menyalakan kamera kecil, merekam setiap detail. "Kita butuh bukti ini." Mereka menyusuri ruangan, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba mata Ratri tertumbuk pada sebuah lemari besi di pojok. Pintu lemari sedikit terbuka, seperti tergesa ditinggalkan. Dengan tangan gemetar, ia menariknya. Di dalamnya, sebuah buku catatan hitam tebal, tergeletak di atas tumpukan map. Dimas langsung meraihnya. Begitu dibuka, halaman pertama membuat keduanya tertegun. Tulisan rapi dengan tinta biru, daftar nama-nama gadis muda. Di samping tiap nama, tercatat tanggal hilang, kondisi tubuh, organ yang diambil, hingga tujuan pengiriman. Ada kode-kode kota besar, JKT, SBY, SGP. Ratri menutup mulutnya, air matanya nyaris jatuh. "Ini daftar korban kita, semua ada di sini." Dimas membalik halaman demi halaman. Semakin jauh dibaca, semakin jelas bahwa ini bukan pekerjaan Bagas seorang. Ada catatan pembayaran, inisial orang-orang yang terlibat, bahkan tanda tangan. Dan di satu halaman, nama itu muncul. Kompol Arif. Tertulis jelas sebagai pihak pengaman distribusi. Darah Dimas berdesir. Ia merasa dunia berputar. Jadi benar, atasan kita sendiri bagian dari ini. Ratri meremas tangannya. Wajahnya pucat pasi. Kalau catatan ini sampai keluar, mereka semua hancur. Tapi kita bisa jadi target pertama. Dimas memasukkan catatan itu ke dalam tas kecil yang ia bawa. Kita tidak punya pilihan. Ini satu-satunya jalan untuk membebaskan Sarno dan mengungkap semua kebenaran. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari pintu depan. Lampu luar menyala terang.
bayangan kaki masuk ke dalam gudang. Cepat, sembunyi, bisik Dimas panik. Mereka berlari kecil ke balik tumpukan kardus, menahan napas. Dua pria berbadan besar masuk, wajah mereka keras, masing-masing membawa senter. Bos bilang barang jangan ada yang hilang. Salah satunya berkata, besok pagi ada pengiriman lagi. Cek semua. Senter mereka menyapu ruangan, nyaris mengenai wajah Ratri. Ia menahan tangis ketakutan. Jantung Dimas berdegup keras. Keringat dingin mengucur di pelipis. Syukurlah. Setelah beberapa menit memeriksa kotak pendingin, kedua pria itu keluar lagi, menutup pintu dengan keras. Gudang kembali sepi. Dimas dan Ratri keluar dari persembunyian dengan napas terengah. Kita harus pergi sekarang juga, sebelum mereka kembali, kata Dimas cepat. Dengan hati-hati mereka keluar melalui pintu samping, berlari menembus hujan menuju motor. Tas berisi catatan hitam erat digenggam Dimas, seolah nyawanya sendiri. Saat motor melaju kencang di jalan gelap, Ratri menatapnya. Mas, kita baru saja menyentuh sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Kita melawan jaringan, bukan hanya 1-2 orang. Dimas menatap lurus ke depan, wajahnya penuh tekad. Aku tahu, tapi sekarang kita punya kebenaran di tangan kita. Dan aku bersumpah, apapun taruhannya, kebenaran ini tidak boleh terkubur. Di balik hujan malam itu, dua polisi muda baru saja menggenggam bukti paling berbahaya dalam hidup mereka.